Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat, dan tak lupa bahagia dan saling membahagiakan. Bertemu lagi dengan saya. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya atau mungkin ada yang sudah. Nah, bagi yang sudah ataupun yang belum, maka saya akan memperkenalkan diri kembali. Nah, saya adalah Rahma, seorang pendidik dari SMK Muhammadiyah Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Baik, hari ini saya akan membahas tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Nah, bagaimana sih caranya agar kita itu mendapatkan kemuliaan di dalam hidup kita? Nah, di sini ada 3 cara untuk kita bisa meraih kemuliaan itu. Yang pertama adalah mengontrol diri atau pengendalian diri. Yang kemudian yang kedua itu tentang husnuzon, dan yang ketiga adalah dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, dari ketiga itu maka kita bisa untuk meraih kemuliaan. Nah, dari ketiga itu kita bahas satu persatu. Pengendalian diri adalah keinginan mengontrol diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan buruk yang harus dikerjakan atau harus kita tinggalkan. Nah, adapun salah satu hadis yang terkait dengan kontrol diri atau pengendalian diri, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan bahwa seorang pria berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang artinya nasihatilah saya. Nabi berkata, jangan marah. Pria itu bertanya lagi dan lagi, dan Nabi mengatakan dalam setiap kasus jangan marah. Apa sih pentingnya pengendalian diri? Yang jelas kita harus mengetahui sifat dari manusia, yaitu sifat buruk maupun sifat baik. Nah, sifat buruk manusia contohnya apa? Ada mencuri, kemudian ada juga berbohong. Selain itu juga ada marah dan sombong. Nah, itu adalah sifat buruk manusia. Kemudian ada juga sifat baik. Yang pertama itu ada sabar, kemudian berhati-hati atau teliti. Yang ketiga juga ada jujur. Yang keempat ada bersyukur. Yang kelima terhindar dari sifat gelisah, cemas, iri, dan pemarah. Nah, dari sifat baik dan buruknya manusia, maka perlu adanya pengendalian diri. Nah, aspek ini penting sekali dalam kehidupan manusia, sebab musuh terbesar manusia bukan berada di luar darinya, namun justru berada di dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, kemanapun seseorang itu pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya. Nah, hanya ada satu jalan mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu mengendalikan diri kita. Baik, di sini ada jurus pengendalian diri. Nah, yang pertama adalah mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip kemoralan. Setiap agama pasti mengajarkan kemoralan. Contohnya, tidak boleh mencuri, kita tidak boleh membunuh, atau kita juga tidak boleh menipu. Contoh yang lain, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, dan tidak melakukan tindakan asusila. Untuk jurus yang kedua, pengendalian diri adalah dengan menggunakan kesadaran. Kita sadar saat suatu bentuk pikiran atau perasaan yang positif atau negatif muncul, sehingga kita tidak dikuasai perasaan tersebut. Adapun jurus yang ketiga yaitu dengan perenungan. Saat kita sudah benar-benar tidak tahan, mau meledak karena dikuasai emosi, saat kita mau marah besar, coba lakukan perenungan. Tanyakan pada diri sendiri pertanyaan itu.
Misalnya, ada contoh, apa sih untungnya saya marah? Apakah benar reaksi saya seperti ini? Itu dalam bentuk perenungan. Adapun jurus yang keempat yaitu pengendalian diri dengan menggunakan kesabaran. Emosi naik, turun, timbul, tenggelam, datang dan pergi seperti halnya pikiran. Saat emosi bergejolak, sadari bahwa ini hanya sementara. Usahakan tidak larut dalam emosi dan gunakan kesabaran. Saya sangat ingin mengetahui wajah musuh saya, sebab tanpa terlihat dia terus-menerus mengikuti saya kemanapun saya pergi. Banyak rencana saya dibatalkannya, bidikan saya digagalkannya. Dia menghambat jalan menuju ke depan. Ketika saya berjuang menuju kesuksesan, dia berkata dengan muram kepada saya, "Kamu tidak akan bisa." Pada suatu malam, menangkapnya, memegangnya erat-erat dan mengambil cadarnya. Lalu saya melihat ke wajahnya. Wah, ternyata diri saya lah yang saya lihat. Selanjutnya, hidup mulia dengan husnuzon. Apa sih husnuzon itu? Yang jelas artinya berbaik sangka atau positive thinking. Nah, husnuzon lawannya adalah suuzon. Husnuzon itu adalah suplemen energinya para muslim. Apa sih manfaatnya? Yang jelas untuk mengobati 1. Syirik, iri atau dengki. Kemudian husnuzon juga bisa mengobati buruk sangka, panas hati, dan satunya lagi adalah membuat jiwa fresh setiap hari. Itu husnuzon. Adapun dalil yang berkaitan dengan husnuzon yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Baik, silakan kalian bisa perhatikan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Adapun dalil yang kedua berkaitan dengan husnuzon yaitu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalian bisa perhatikan, yang artinya jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu perkataan yang paling dusta. Untuk yang ketiga, setelah husnuzon, untuk meraih kemuliaan di dalam hidup yaitu dengan persaudaraan. Nah, di sini adalah persaudaraan dalam Islam. Kemudian di dalam persaudaraan dalam Islam itu ada kata persatuan. Apa sih persatuan itu? Yang jelas persatuan itu adalah kumpulan individu manusia yang bersatu atau menjadi satu. Nah, adapun dalilnya yaitu Quran surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama atau Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dari Nu'man bin Bashir, Nabi bersabda, perumpamaan kaum yang beriman yang saling mencintai, saling mengasihi, dan saling membantu satu kepada yang lainnya bagaikan suatu tubuh yang apabila satu anggota menderita sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakitnya atau tidak mau tidur dan demam. Itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, persatuan dalam Islam secara umum itu disebut dengan ukhuwah, yaitu persaudaraan. Secara umum disebut ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam, saudara sesama manusia dan saudara seagama. Nah,
Adapun dalil yang lain terkait dengan ukhuwah Islamiyah yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kalian bisa lihat di sini yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kemudian contoh perilaku persaudaraan itu seperti apa? Nah, di sini ada hadis riwayat Tabrani, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kewajiban seorang tetangga terhadap tetangganya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika tetanggamu itu sakit, kau jenguk. Jika meninggal dunia, kamu antar jenazahnya. Jika meminjam uang, kamu pinjami. Jika ada kekurangan atau aib, maka kamu tutupi. Bila mendapatkan kebaikan, kamu beri selamat. Bila ditimpa musibah, kamu hibur. Jangan meninggikan bangunanmu di atas bangunannya, sehingga menghalangi datangnya angin kepadanya, dan jangan diganggu dengan bau masakanmu, kecuali kamu menghadiahinya sebagian dari masakanmu itu. Nah, itu adalah salah satu contoh perilaku persaudaraan. Kemudian adapun larangan mengolok-olok sebagai saudara. Dalilnya itu adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Ada sumpah iblis di sini di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Itu adalah sumpah iblis. Nah, apa sih yang membuat kerukunan tidak harmonis? Yang pertama adalah pendirian tempat ibadah yang salah lokasi. Nah, di sini sering menciptakan ketidakharmonisan umat beragama yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Kemudian yang kedua, penyiaran agama yang tidak tepat. Nah, baik secara lisan melalui media cetak seperti brosur, pamflet, selebaran dan sebagainya, maupun media elektronika serta media yang lain dapat menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama, lebih-lebih yang ditunjukkan kepada yang telah memeluk agama lain. Kemudian kerukunan tidak harmonis bisa dalam bentuk bantuan luar negeri penuh kepentingan. Maksudnya apa? Bantuan luar negeri baik yang berupa bantuan material atau finansial ataupun bantuan tenaga ahli keagamaan, bila tidak mengikuti peraturan yang ada, dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam kerukunan hidup umat beragama, baik intern umat beragama yang dibantu maupun antar umat beragama. Kemudian apalagi kerukunan yang tidak harmonis bisa dalam bentuk pernikahan beda agama. Nah, pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, walaupun pada mulanya bersifat pribadi dan konflik antar keluarga, sering mengganggu keharmonisan dan mengganggu kerukunan hidup umat beragama. Lebih-lebih apabila sampai kepada akibat hukum dari pernikahan tersebut atau terhadap harta benda pernikahan, warisan, dan sebagainya. Selain itu, ada juga kerukunan yang tidak harmonis, yaitu perayaan hari besar keagamaan. Penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan yang kurang mempertimbangkan kondisi dan situasi serta lokasi di mana perayaan tersebut diselenggarakan dapat menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan umat beragama. Kemudian ada juga penodaan agama. Nah,
Perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai agama dan keyakinan suatu agama tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dapat menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama. Itu adalah meniti hidup dengan kemuliaan, yaitu kita bisa diperoleh dengan 3 yang sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah dengan pengendalian diri atau biasa kita sebut dengan mujahadah an-nafs. Yang kedua dengan berprasangka baik atau positif thinking, atau kita sebut juga dengan husnuzon. Dan yang ketiga adalah dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semua, dan yang lebih penting lagi adalah kita bisa untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Karena dengan kita menerapkan 3 konsep tadi yang saya sebutkan, kita bisa mendapatkan kemuliaan di dalam hidup kita dimanapun itu kita berada. Terima kasih sebelumnya apabila apa yang saya sampaikan itu banyak kekurangan. Apabila yang saya sampaikan itu banyak kekurangan, maka kalian bisa cari referensi yang lain sebagai tambahan. Karena jangan sampai untuk urusan ilmu, kalian jangan merasa puas sampai di sini. Karena ilmu itu bertebaran di sana. Silakan kalian raih dengan apapun. Akhirul kalam, wassalamualaikum